Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan pengajian kitab Ta'lim Muta'alim bab fasal tentang pentingnya kasih sayang dan nasihat atau mengharapkan kebaikan. Ansyadani Asya al-Imam al-Ajal az-Zahid al-Arif Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakar al-Ma'ruf bi Imami Khawahir Zadah. Jadi ini Syekh Imam, orang yang tinggi pangkatnya, ahli zuhud, ma'rifat kepada Allah. Ruknuddin itu maknanya jadi tiangnya agama, jadi orang yang luar biasa. Namanya yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar yang dikenal dengan nama Imam Khawahir Zadah. Ini mengatakan bahwasanya ini qala ansyadani Sultan Syariah Yusuf Al-Hamdani hadza syi'r, mengatakan pemimpin ilmu syariat yaitu Syekh Yusuf Al-Hamdani ini membacakan saya sebuah syair. Syairnya apa? Da'il mar ala tarzi ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Tinggalkanlah seseorang, maksudnya biarkan orang lain melakukan apa, jangan kamu membalas keburukannya. Kalau ada temanmu melakukan keburukan, biarkan, ditinggalkan aja, tinggalkan, tidak usah diurusi, jangan dimusuhi. Kalau nanti akhirnya bertengkar, musuh akhirnya nanti jadi ya karu-karuan. Sebab apa? Saya fihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Orang yang berbuat buruk akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi orang itu kalau berbuat buruk pada orang lain, nanti mesti suatu ketika akan dilakukan perbuatan buruk kepadanya walaupun melalui orang lain. Makanya kamu jangan berbuat buruk kepada temanmu, jangan menyakiti hati temannya, jangan marahi-marahi, jangan mulai-mulai mulai goda temannya, kemudian menghina temannya, mencaci maki temannya, nggak boleh. Karena nanti kalau orang berbuat seperti itu nanti akan dibalas. Di suatu ketika akan dibalas oleh orang lain. Maka kata Imam Yusuf Al-Hamdani, man arada ayyarahuma anfa'atu bihi falyukarir hadza syi'ra. Orang yang ingin menghancurkan hidup musuhnya, maksudnya merugikan, membuat musuhnya itu rugi, hendaklah mengulang-ulang syair ini. Syair itu diulang-ulang, maksudnya kalau ada orang berbuat buruk, yaitu da'il mar ala tarzi, pokoknya intinya itu saya tidak mau ngurusi kamu begitu. Urusanku masih ada yang lebih penting lagi daripada ngurusi kamu. Nah terus suatu ketika ada juga yang membacakan syair ini, idza syi'ta an tulqi aduwaka rahiman wa taqtul lahu ghamman wa tuhriqahu hamman. Kalau kamu ingin kamu bertemu musuhmu dalam keadaan musuhmu itu merugi, pokoknya musuhmu itu rugi, kamu ingin tahu kalau musuhmu rugi, wa taqtul lahu ghamman wa tuhriqahu hamman, kamu membunuhnya dalam keadaan dia itu susah, ya, atau membakarnya dalam keadaan dia itu sedih. Ada ghamman, ada hamman. Ghamman itu kesedihan yang sudah terjadi, itu namanya gham. Kalau hamman itu kesedihan yang akan datang. Jadi misalnya orang ada masalah apa begitu, nah itu kalau belum terjadi, wah saya akan ada begini, itu namanya gham. Kalau akan terjadi, suatu ketika nanti saya itu takut begini, itu namanya ham. Jadi sama-sama sih
mana itu sebenarnya sama, susah, sedih, ya, susah. Tetapi kalau ham itu susah yang akan datang, kalau Allah itu susah yang sudah terjadi. Nah, kalau ingin musuhmu itu susah, ya, baik sebelumnya atau sesudahnya, ya itu bagaimana caranya? Farum lil ula wasdad minal ilmi inahu man istada ilman zada hasiduhu ghamman. Maka kamu carilah kemuliaan. Jadi tidak usah ngurusin musuh, cari aja kemuliaan, tambahlah ilmumu, tambah belajar, tambah ngaji, mondoknya tambah lama, begitu. Karena orang yang tambah ilmunya, maka orang yang iri, yang dengki kepadanya akan tambah susahnya. Jadi musuhmu itu, kalau kamu ilmunya itu tambah tinggi, kamu itu derajatnya tambah tinggi, tanpa kamu harus membalas perbuatan buruk musuhmu, musuhmu itu sudah kesusahan, sudah merana sendiri. Nah, orang yang iri itu kan, kalau orang lain senang, itu kan tambah susah. Jadi orang itu kalau iri itu tandanya, kalau orang lain senang, dia tambah susah. Kalau orang lain susah, tambah senang, ya kan? Dan kalau kamu misalnya ada temanmu iri sama kamu, kemudian dengki sama kamu, kamunya susah, ya dianya senang. Karena orang iri itu tandanya kalau orang susah, dia tambah senang. Tapi kalau kamu itu senang, kamu tambah mulianya, tambah ilmunya, tambah rajinnya, tambah amal ibadahnya. Nanti orang yang iri kepada kamu tambah susah. Jadi orang melawan orang lain itu tidak harus dengan membalas perbuatannya. Karena membalas perbuatannya nanti akhirnya tidak ada habis-habisnya. Orang itu kalau tukaran itu, kalau orang berantem itu nanti tidak ada yang menang, tidak ada yang beruntung, semuanya itu rugi semua karena berantem. Yang bagaimana supaya beruntung? Kalau ingin beruntung, tidak usah ngurusi orang lain berbuat buruk apa, yang penting kita mencari kemuliaan dengan menambah ilmu. Jadi ilmunya ini ditambah, ngajinya tambah sungguh-sungguh, apalannya tambah sungguh-sungguh, ya. Terus baca Qurannya tambah sungguh-sungguh. Itu nanti musuhmu itu tambah susah, ya.